Halo semuanya. Perkenalkan, saya Ica Nabila. Saya Kayla Firza. Saya Stefania. Saya Krisna Ripkaning Tias. Di sini kami akan menyampaikan hasil riset lapangan kami mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila di ekosistem Pasar Kerangan. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat ujian akhir semester yang diampu oleh Bapak Amri Setero Raharjo. Ikutin kami yuk. Oke, di sini saya akan mewawancarai yaitu ada Sate Klata Keranggan. Saya di sini akan mewawancarai penerapan nilai Pancasila sila pertama. Oke, di sini saya sudah bersama Masnya. Oke, Bang, boleh minta waktunya bentar? Ya, silahkan. Mau nanya, dalam menghadapi perubahan harga, bagaimana Mas menjaga kejujuran dalam menetapkan harga kepada pembeli? Mudah saja sih, Mbak. Mungkin kita yang pertama tuh meminta maaf kepada pembeli karena memang terjadinya kenaikan harga itu juga mengaruhi bahan-bahan yang saya sediakan. Jadinya ya mau gak mau kita menaikkan harga tetapi tidak mengurangi kualitas. Alhasil kita meminta maaf terlebih dahulu pada pembeli agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman atau gimana. Baik Mas, izin untuk pertanyaan yang kedua dan ketiga. Jadi ketika ada pembeli yang kesulitan secara ekonomi, apakah Mas biasanya memberikan bantuan seperti potongan harga, pembayaran fleksibel, atau diskon? Ya pasti yang pertama itu potongan harga dan yang kedua itu pasti diskon juga. Tetapi dari event-event tertentu atau dengan syarat yang tertentu juga. Seperti itu. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, jika terjadi perbedaan pendapat mengenai harga, bagaimana Mas menjaga sikap saling menghormati dengan pembeli atau pedagang lain? Perbedaan pendapat tentang harga. Iya. Seperti apa ya? Mungkin ya tetap menyikapi dengan tenang karena kan setiap food court di sini kan masing-masing punya kualitas dan perbedaan makanan yang berbeda-beda ya, Kak. Nah, untuk soal harga mungkin kita bisa menyesuaikan pada kualitas bahan-bahannya juga. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Ya, sama. Halo guys, sekarang kita lagi mau mewawancarai di narasumber yang kedua. Halo Mas. Ya, gimana Kak? Ingin mewawancarai, apakah boleh? Boleh. Pertanyaan pertama ya. Apakah para pedagang di sini biasanya bekerja sama atau saling membantu untuk menjaga kestabilan harga di pasar? Kalau di sini itu ya kerjasama juga biar usahanya itu stabil. Jadi bergotong royong gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, saat terjadi kenaikan harga yang cukup tinggi, apakah para pedagang biasanya berdiskusi untuk menemukan penyesuaian harga yang sama rata? Biasanya ada keluh kesahnya ya, kan tiba-tiba naik gitu loh. Terus kadang ada yang ya udahlah mau gimana lagi kan naik. Kalau ya turun ya menyesuaikan aja harganya. Turun ya turun, kalau naik ya naik gitu aja. Berarti itu musyawarah ya, atau cuman berbincang aja? Itu kalau sini biasanya kan ada koordinasi dari atas gitu. Kalau harganya naik ya naik, kalau harganya turun ya turun gitu, menyesuaikan aja. Tapi kalau pelanggan itu biasanya udah mengetahui kalau semisal naik atau enggaknya. Selanjutnya, jika pernah terjadi masalah atau perselisihan terkait harga, bagaimana cara penyelesaiannya agar tetap damai dan baik? Biasanya kita ajak bercandaan gitu aja. Semisal kalau mau beli kok harganya naik atau gimana gitu, kita bercandain aja, emang lagi naik, kondisinya lagi naik, maksudnya pengorbanannya itu lagi naik gitu aja. Baik, terima kasih ya Mas.
Oke guys, sekarang kita lanjut di narasumber yang ketiga. Oke, baik. Di sini kami sudah bersama narasumber yang ketiga. Bapak, permisi, boleh minta waktunya bentar? Mau nanya, menurut Bapak, apakah harga bahan pokok saat ini sudah terasa adil bagi pedagang maupun pembeli? Kayaknya gimana ya, Dek ya. Kalau bahan pokok begini mah nggak ada adilnya sebetulnya. Sepertinya minyak sekarang. Minyak sekarang kemarin sekarang naik lagi. Berapa kemarin naik, sekarang turun. Jadi begitu. Jadi bagaimana ya kalau dibilang adil itu susah. Ya apalagi mau lebaran mau ini tahun baru kan. Jadi menurut Bapak sama aja gitu ya, Iya, Pak? sama aja. Oke, kita sekarang lagi ada di narasumber keempat kita. Ada ibunya ini. Ibu, permisi, apakah boleh diwawancara? Boleh, mau wawancara apa Mbak? Wawancara tentang Pancasila, Ibu. Oh Pancasila? Iya. Aduh, nggak apa Pancasila, kenapa Pancasila? Jadi maaf ya Bu, izin bertanya. Menurut Ibu bagaimana perubahan harga bahan pokok akhir-akhir ini mempengaruhi kebutuhan sehari-hari Ibu di rumah? Waduh, kalau lagi tinggi-tinggi kayak gini saya juga agak pusing ya Mbak. Jadi lebih fluktuatif, naik turun, sedangkan penghasilannya kan nggak naik. Iya sih. Jadi agak pusing, jadi kita memang harus pintar memilih dan memilah apa yang diperlukan dan memang yang sesuai dengan budget kita aja gitu. Kalau saya sih cenderung seperti itu. Oh iya. Gitu. Cuman ya agak pusing juga kalau naik terus. Iya sih ya. Iya, Ibu, betul. Naik. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, ada lagi. Bagaimana pengalaman Ibu selama ini dalam berinteraksi dengan pedagang bahan pokok di pasar ini, terutama saat harga bahan pokok tuh sering berubah, Ibu? Kalau secara komunikasi sih kita baik-baik aja ya, dalam artian kita saling mendukung aja dan saya juga beli saya yang butuhkan, beliaunya juga kasih yang saya butuhkan. Jadi kita menyesuaikan harga yang ada aja gitu. Ya kurang lebih itu aja sih kalau saya. Terima kasih ya Ibu. Ya, terima kasih. Oke guys, lanjut di narasumber berikutnya. Untuk wawancara yang untuk pembeli, Bang, boleh minta waktunya bentar? Oh boleh. Jadi pertanyaannya, ketika harga naik, apakah pedagang biasanya memberikan informasi tentang faktor yang memengaruhi harga bahan pokok tersebut naik? Kalau untuk harga bahan pokok biasanya kalau aku beli di pasar-pasar gitu biasanya mereka mengasih reason ya kalau misalkan harga bahan pokoknya naik karena apa sih kayak gitu biasanya. Mungkin karena memang dari bahannya yang sudah mulai langka kayak gitu kan, atau memang dari harga pokok dari pusatnya juga naik sih kayak gitu biasanya mereka reasoningnya gitu. Baik, oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Mas, mau untuk pertanyaan kedua itu, apakah harapan Mas agar harga bahan pokok di pasar dapat lebih terjangkau bagi seluruh masyarakat? Harapan saya semoga dari pemerintah sendiri bisa lebih aware lagi ya tentang keresahannya para pedagang supaya nanti dari harga-harga bahan pokok yang benar-benar pokok banget untuk kebutuhan orang Indonesia juga, terutama bahan sembako kayak gitu ya, atau bahan-bahan lain yang biasanya itu memang lagi dicari gitu kan ya, supaya ya biar bisa meningkatkan taraf kehidupan masyarakat juga kayak gitu. Harapannya sih ya semoga dari pemerintah lebih aware lagi aja sih tentang situasi yang ada di lapangan sekarang gitu. Baik, terima kasih ya Mas. Baik, jadi alasan kami memilih pasar Kerangan karena pasar ini merupakan salah satu pusat aktivitas masyarakat yang sangat hidup dan juga sangat ramai setiap hari. Dan juga di sini para pedagang dan pembeli saling berinteraksi mengenai nilai-nilai Pancasila, sehingga nilai-nilai Pancasila dapat terlihat jelas dalam kegiatan sehari-harinya. Nah, mulai dari kejujuran dalam menetapkan harga, sikap saling membantu ketika ada kesulitan, dan juga menjaga kerukunan meskipun harga bahan pokok sering berubah, hingga kerjasama antar para pedagang, suasana pasar tetap kondusif. Karena itulah
Pasar Keranganan ini menjadi tempat yang sangat tepat bagi kita untuk melihat bagaimana nilai Pancasila benar-benar diterapkan dalam kehidupan nyata. Setelah mewawancarai narasumber sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan definisi verbal, konotatif, dan denotatif secara general. Apa sih verbal itu? Verbal adalah penyampaian nilai melalui ucapan, himbauan, atau aturan yang disampaikan secara langsung. Sedangkan konotatif adalah makna nilai yang dirasakan oleh masyarakat dalam interaksi sehari-hari. Nah, denotatif adalah tindakan nyata yang terlihat secara langsung dalam praktik di lapangan. Setelah mendengarkan jawaban dari narasumber pertama, di sini saya akan menjelaskan definisi verbal, konotatif, dan denotatif dalam Pancasila sila pertama, yaitu verbalnya yaitu imbauan untuk berdagang jujur sesuai ajaran agama, dan konotatifnya suasana saling menghormati saat ibadah dan berinteraksi. Denotatifnya pedagang menjelaskan penyebab kenaikan harga dengan jujur dan tidak memanipulasi timbangan. Untuk konsep verbal, konotatif, dan denotatif sila kedua, yaitu yang pertama ada verbal. Verbalnya itu adalah saling memberi dukungan ketika ada yang kesulitan. Konotatif, rasa empati dan solidaritas di antara pedagang dan pembeli. Dan yang ketiga denotatif, yaitu pedagang memberi potongan harga atau sistem bayar nanti. Hai guys, selanjutnya ada menjelaskan konsep tentang verbal, konotatif, dan denotatif sila ketiga. Verbal adalah komitmen untuk tidak perang harga. Konotatif adalah kebersamaan tanpa membedakan suku, agama, dan latar belakang. Denotatif, pedagang saling berbagi informasi, harga, dan menjaga kekompakan. Selanjutnya adalah penjelasan tentang konsep verbal, konotatif, dan denotatif sila keempat. Jadi, verbal adalah kesepakatan bersama dalam forum musyawarah. Konotatif adalah menghargai pendapat dan keputusan bersama, dan denotatif adalah rapat kecil para pedagang untuk menentukan dan menyesuaikan harga. Baik, selanjutnya ada penjelasan konsep tentang konsep verbal, konotatif, dan denotatif sila kelima. Yang pertama ada verbal. Verbal ajakan menjaga keadilan harga. Konotatif, harapan agar semua sejahtera tanpa ada yang dirugikan. Dan denotatif, pemasangan papan harga dan kesepakatan harga yang stabil. Selanjutnya, mengidentifikasikan kegiatan yang mencerminkan hierarkis piramidal di pasar kerangan. Jadi, di pasar kerangan terdapat praktik musyawarah antara pedagang untuk menyepakati penyesuaian harga bahan pokok ketika terjadinya kenaikan. Praktik ini mencerminkan hierarki nilai Pancasila secara piramidal, dimulai dari kejujuran dan amanah sebagai nilai ketuhanan, dilanjutkan kepedulian terhadap pembeli sebagai nilai kemanusiaan, menjaga kekompakan pedagang sebagai nilai persatuan, bermusyawarah dalam mengambil keputusan, hingga akhirnya menghasilkan keadilan harga bagi seluruh masyarakat. Baik, yang selanjutnya adalah rekomendasi solusi kebijakan. Nah, jadi kami merekomendasikan solusi perbaikan, yaitu memberikan kredit lunak atau subsidi mikro bagi pedagang kecil yang berdampak fluktuasi harga. Nah, agar pedagang tidak mengalami kerugian besar dan tetap bisa berjualan. Baik, di sini ada kesimpulan hasil riset. Berdasarkan hasil Project Based Learning, ini menyimpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila telah diterapkan secara nyata dalam aktivitas ekonomi di pasar keranggan melalui interaksi antara pedagang dan pembeli. Meskipun terdapat tantangan berupa perubahan harga bahan pokok setiap bulan, semangat kejujuran, solidaritas, persatuan, musyawarah, serta keadilan tetap dijaga dalam kehidupan sehari-hari. Demikian video hasil riset lapangan kami. Semoga video ini dapat bermanfaat dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, bye-bye.